Selamat hari Minggu. Adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih ibadah online ya adik-adik. Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah online ini, kakak mau memperkenalkan teman kakak dulu ya. Nah, biar adik-adik semuanya nggak bingung, itu teman Kak Siti siapa ya? Ayo kak, kakak perkenalkan diri dulu. Halo semua adik-adik, ini dengan Kak Maria. Nah, adik-adik udah tahu kan namanya? Udah dong, udah tahu ya. Oke, jadi kita mau mulai. Kita persiapkan dulu hati kita untuk Tuhan, hati yang suci, hati yang gembira. Terus kita persiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Terus jangan lupa kita mempersiapkan persembahan kita nanti untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, kita mau mulai, kita memuji nama Tuhan dulu ya adik-adik. Dan setelah kita memuji nama Tuhan, kita nanti mendengarkan cerita. Nah, yang bercerita pada hari ini Kak Esther ya adik-adik. Nah, kita bernyanyi ya adik-adik, memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita nyanyi bersama ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hati yang sukacita, hati yang gembira untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ada sukacita ya? Ya. Memuji nama Tuhan ya kan Kak Maria? Amin. Semangat ya. Ayo adik-adik kita bernyanyi kembali ya. Setinggi-tingginya langit, paling tinggi kasih Yesus.
Adik-adik, minggu lalu kan ada aktivitas nih. Nah, jadi kakak mau mengajak adik-adik melihat video dari jawaban-jawaban adik-adik yang sudah kirim ya. Mari adik-adik kita lihat videonya ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini saya akan memberi jawaban dari kuis Alkitab dari Sekolah Minggu Online GKPI Depok tanggal 31 Mei 2020. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis Sekolah Minggu pada tanggal 31 Mei 2020. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya ingin sekali menjawab pertanyaan dari Kak Dona. Nomor 1, arti Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu turunnya Roh Kudus. Pertanyaan nomor 1. Arti Pentakosta adalah hari ke-50 di mana 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus ia naik ke surga. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus turunlah Roh Kudus. Jadi, Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab orang heran dan berkata-kata serta tercengang mendengar para rasul berkata? Yang menyebabkan orang banyak heran melihat para rasul berkata, karena orang-orang banyak itu mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Padahal murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Galilea. Tetapi orang-orang banyak itu yang hadir pada saat itu mendengar sesuai dengan bahasa mereka. Pertanyaan kedua. Karena para rasul kepenuhan Roh Kudus sehingga membuat mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya sesuai bahasa dari orang-orang yang berkerumunan itu. Sebutkan pada saat Pentakosta banyak orang datang dari segala bangsa. Contohnya dari mana saja adik-adik? Jawaban nomor 1 adalah orang yang datang pada saat Pentakosta adalah orang dari daerah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Asia, Pontus, Frigia, Pamfilia, Libia, Figia, orang Mesir, orang-orang Arab, orang-orang dari Roma juga. Untuk pertanyaan yang kedua, contoh anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus seperti apa adik-adik? Nah, adik-adik. Jawaban nomor 2 adalah 1. Mendoakan tim medis. 2. Membantu orang tua di rumah. 3. Memberi persembahan dengan baik dan penuh sukacita. 4. Mendoakan orang yang sakit dan yang sedang berduka cita. Demikian jawaban kuis
Alkitab dari Sekolah Minggu Online GKPI Depok tanggal 31 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Stay at home. Doakan semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita baru selesai melihat video aktivitas yang kemarin kan, minggu kemarin. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti aktivitas yang dibuat minggu kemarin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita masih memuji nama Tuhan ya. Semangat ya. Maria masih semangat nggak untuk memuji Tuhan? Semangat. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama ya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya brother. Saya laskar Kristus, ya brother. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya brother. Saya laskar Kristus, ya brother. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi sekali lagi ya. Oh ya, adik-adik, yang bercerita nanti Kak Esther ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita bernyanyi ya. Masih semangat kan? Ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji nama Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji nama Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji nama Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji nama Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua.
Hari ini kita masih sekolah minggu walaupun di rumah aja. Adik-adik, hari ini bersukacita kan? Semua sudah mandi, sudah sarapan. Hari ini sudah rapi dan duduk di depan handphone atau TV. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama harus kita lakukan itu adalah disimpan handphonenya. Kasih ke mama atau papa atau disimpan aja handphonenya, diletakin. Oke, kita ganti dengan Alkitab. Oke, siap? Sebelum kita dengar firman Tuhan, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan sekolah minggu walaupun di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan Tuhan Yesus untuk berkata-kata lewat Kak Esther, sehingga adik-adik sekolah minggu boleh tetap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga percaya Engkau juga menuntun adik-adik supaya dengar-dengaran dengan tertib, tidak bercanda, dan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan lewat Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita baca sama-sama perikopnya ya. 1, 2, 3. Percakapan dengan Nikodemus. Nah, Kak Esther akan bercerita tentang Nikodemus. Nikodemus ini adalah orang Farisi. Dia ini adalah pemimpin Yahudi, adik-adik. Nah, inilah si Nikodemus namanya. Suatu hari, pada malam hari, si Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Di mana ya Tuhan Yesus? Lalu akhirnya Nikodemus menemukan Tuhan Yesus. Dia senang banget ketemu sama Tuhan Yesus. Sama kayak adik-adik, kalau ketemu Tuhan Yesus pasti senang kan? Nah, Nikodemus berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus guru yang dikirim Allah dari sorga. Katanya Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab, katanya, jika ingin melihat kerajaan sorga, kalau adik-adik mau lihat surga, maka adik-adik harus dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir. Dia bingung, dilahirkan kembali? Masa orang dimasukin lagi ke dalam perut, lalu dia dikelahirin lagi sama ibunya? Nikodemus bingung dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, bukan kelahiran badan, tapi kelahiran roh. Tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Jadi rohnya itu tidak kelihatan ya adik-adik. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang bisa dilahirkan oleh roh. Ini contohnya, ceritanya ini roh ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa roh itu nggak kelihatan. Katanya Tuhan Yesus terhadap Yesus, tapi bisa kita rasakan. Nah, ini adalah contohnya. Dulu kamu itu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Setiap manusia seperti itu adik-adik. Sekarang kamu punya roh yang baru dari Allah. Ini seperti anak yang sedang berdoa. Berdoa karena percaya terhadap Tuhan. Nah, kita masih bingung pasti. Gimana sih caranya supaya kita bisa lahir kembali, lahir dalam roh? Yang pertama itu adalah percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan hidup. Yang tadinya mencontek, sekarang tidak mencontek. Harus jujur mengerjakan ujian, yaitu dikerjakan dengan baik, tidak lirik kanan atau kiri. Tidak memberikan jawaban kepada teman juga. Gitu adik-adik. Yang tadinya suka bohong,
jadi tidak berbohong lagi. Yang tadinya malas banget belajar, sekarang jadi rajin belajar. Yang tadinya melawan orang tua, sekarang jadi nurut sama orang tua. Lalu yang ketiga adalah kasih, yaitu memiliki kasih dalam hidupnya. Gak boleh lagi menyakiti sesama temannya, tidak ada bully-bulian, tidak ada kata-kataan, apalagi ngata-ngatain nama orang tua, apalagi ngata-ngatain fisik. Kamu hitam, kamu rambutnya keriting. Tuhan Yesus menciptakan semuanya dengan segambar dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh ngata-ngatain temannya atau bully-bully, itu tidak boleh ya. Lalu tidak boleh juga menyakiti hewan. Kalau lihat kucing ditendang, atau enggak suka banget jail-jailin, kucingnya dilempar lah ke air, gak boleh ya adik. Lalu yang keempat adalah mengalahkan dunia. Ada di Alkitab, kita buka ya adik-adik, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Biar Kester bacain. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, benar kan adik-adik? Mengalahkan dunia itu adalah mengalahkan keinginan daging. Yang tadinya iri, yang tadinya sombong. Kita harus bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Justru kita harus sering memberi, kita harus menghargai sesama atau teman-teman kita yang beda sama kita. Oke adik-adik? Nah, yang kelima adalah tidak lagi hidup dalam dosa. Ada lagi nih ayatnya. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah, jadi kita nggak berbuat dosa lagi. Maka ketika kelima tersebut kita lakukan, kita telah hidup dalam roh, kita telah hidup kembali. Begitu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu turun dari sorga, lalu datang ke dunia menjadi bayi manusia. Kita bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini adik-adik harus hafal ya. Boleh nanti dites sama mama papanya. Oke, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa dia turun ke sorga menjadi bayi manusia, lalu disalibkan dan menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa Kak Esther, dosa-dosa mama papa, dosa-dosa adik-adik yang ada di rumah juga. Begitu adik-adik. Dan kemudian kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus selain disalibkan, dia juga bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dan menjadi raja. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, orang yang baru lahir atau dari roh, lahir baru, bukan lahir badan ya adik-adik, bukan seperti bayi yang oe, bukan. Tapi yang 5 tadi yang Kester sebutin, akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Lalu dia tercatat di dalam sorga, lalu dia bisa melihat kerajaan sorga. Itu adik-adik. Nah, siapa yang mau lahir baru?
5 tersebut harus dilakukan ya. Coba kita sebut yang pertama, percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, perubahan hidup. Oke? Yang tadinya mencontek jadi nggak mencontek, yang tadinya sombong sekarang jadi murah senyum. Yang ketiga yaitu memiliki kasih. Oke? Tidak lagi tuh namanya bully-bully. Bully-bully itu hanya dimiliki orang-orang yang tidak memiliki kasih. Yang keempat, mengalahkan dunia. Nah, mengalahkan dunia itu mengalahkan keinginan daging kita. Yang tadinya kita iri, aduh dia punya jam Aimo, aku nggak punya, aku pengen. Nah, kita nggak boleh iri sama orang. Nah, yang kelima, tidak lagi hidup dalam dosa. Gitu adik-adik. Nah, Kak Esther percaya bahwa adik-adik bisa hidup baru lewat 5 poin yang tadi Kak Esther bilang. Oke, jangan lupa juga dihafal Yohanes 3 ayat 16-nya. Nanti dites sama mama papa ya. Oke, nah firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Esther berdoa ya. Kak Esther akan pelan-pelan berdoanya, kalian boleh ikutin. Oke? Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku seorang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku membutuhkan Engkau ya Tuhan. Aku mengakui bahwa aku telah berbuat dosa terhadap Engkau. Saat ini, aku minta agar darah-Mu menghapuskan segala dosaku dan segala kesalahanku. Hari ini, aku mengundang Engkau, Tuhan Yesus, mari masuk ke dalam hatiku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dan memulihkanku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Nah, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi ibadah kita sudah mau berakhir. Jadi, sebelum doa penutup, kita bernyanyi sekali lagi. Adik-adik, masih semangat kan buat bernyanyi memuji nama Tuhan? Masih semangat ya Kak Maria? Yes, semangat. Iya, masih dong. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
selesai. Nah, jadi kita mau berdoa ya adik-adik, doa penutup. Doa penutupnya Kak Maria yang bawa doanya ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang pertama di yang surga, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kasih Bapa. Terlebih dalam hari ini kami telah melaksanakan ibadah kami. Terima kasih dalam memberkati ibadah kami baik awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, biarlah firman-Mu nyata di dalam hidup kami dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Dalam Putra Kudus-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.